Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladarno dengan NIM 206500077 dari kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Arduino. Ya, kita langsung saja masuk pada di slide pertama. Di slide pertama sini terdapat judul, yaitu tentang pengenalan Arduino. Berikutnya kita masuk pada di slide yang kedua. Di slide yang kedua terdapat ada 3 opsi tentang Arduino. Untuk pengenalan pertama, Arduino adalah produk terkenal berbasis mikrokontroler Atmel yang disertai software pendukung untuk melakukan pemrograman dan pengembangan sistem digital dan sistem cerdas Internet of Things, IoT, dan robotika. Dan untuk pengenalan Arduino yang kedua yaitu tentang Arduino open source. Arduino adalah platform prototipe elektronik sumber terbuka berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang fleksibel dan mudah digunakan. Ini ditunjukkan untuk seniman, desainer, objek, dan siapapun yang tertarik untuk membuat objek atau lingkungan interaktif. Selanjutnya kita masuk pada di tahap yang ketiga, yaitu tentang hardware Arduino. Hardware Arduino memiliki prosesor mikrokontroler Atmega yang dirilis oleh Atmel AVR, tetapi software yang digunakan memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Arduino dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik atau siapapun yang ingin mengembangkan peralatan elektronik interaktif berdasarkan hardware dan software yang fleksibel dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk pada di tahap slide yang ketiga. Untuk pada tahap slide yang ketiga ini telah terdapat jenis-jenis Arduino. Tahap pertama Arduino Uno, tahap kedua ada Arduino Due, tahap ketiga Arduino Mega, tahap keempat Arduino Vio, tahap kelima Arduino Nano, tahap keenam Arduino Pro Mini, tahap ketujuh Arduino Micro, dan tahap ke-8 dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada di slide yang keempat. Pada di slide yang keempat ini Arduino Uno. Arduino Uno merupakan salah satu Arduino yang murah, mudah didapat, dan sering digunakan. Arduino Uno ini dibekali dengan mikrokontroler Atmega 32.8P dan versi terakhir yang dibuat adalah versi R3. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung mikrokontroler untuk bekerja. Atmega 32.8 adalah mikrokontroler keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC, Reduce Instruction Set komputer, di mana setiap proses eksekusi data lebih cepat daripada arsitektur Kick Completed Instruction Set komputer. Berikut adalah gambar dari pinout Atmega 32.8 model DIP, dan berikutnya adalah gambar pinout Atmega 32
8 model SMD. Selanjutnya kita masuk pada slide yang kelima. Di slide yang kelima terdapat fitur Arduino Uno. Kemudian di sini terdapat ada beberapa 8 spesifikasi, dan tabel spesifikasi adalah seperti gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada tahap ke-6, Arduino Due. Arduino Due adalah pengembangan dari mikrokontroler Arduino yang menggunakan CPU Atmel SAM3X 8E ARM Cortex M3. Arduino Due adalah Arduino yang pertama kali menggunakan prosesor ARM 32 bit Cortex M3 keluaran Atmel. Dengan demikian, Arduino Due adalah Arduino Development Board pertama yang dibuat dengan menggunakan mikrokontroler ARM 32 bit. Berikut adalah contoh gambaran dari Arduino Due. Baik, selanjutnya kita masuk pada di slide yang ke-7. Pada slide yang ke-7 terdapat fitur Arduino Due. Tahap pertama memiliki core prosesor 32 bit yang memungkinkan operasi data sebanyak 4 bit sekaligus dengan tipe data di word pada satu siklus waktu. Tahap kedua, CPU dilengkapi dengan frekuensi clock sebesar 84 MHz. Berikutnya dan sampai selanjutnya adalah seperti apa yang saya bacakan. Selanjutnya kita masuk pada tahap di slide yang ke-8. Pada slide yang ke-8 ini Arduino Mega. Arduino Mega umumnya dibuat menggunakan jenis mikrokontroler Atmega 2560 sesuai dengan namanya. Arduino ini dibekali dengan prosesor Atmega 2560 yang memiliki 54 pin digital I/O, di mana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin analog input, 4 pin UART, 2x3 pin ICSP untuk memprogram Arduino dengan software lain, dan kabel USB komputer yang sekaligus digunakan sebagai sumber tegangan. Selanjutnya kita masuk pada tahap berikut adalah contoh dari gambar Arduino Mega. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-9. Pada slide ke-9 terdapat fitur Arduino Mega, dan ini adalah tahapan-tahapan yang dimiliki oleh Arduino Mega. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-10, yaitu tentang Arduino Vio. Jadi di Arduino Vio ini memiliki 2 tahapan, yaitu tahap pertama, Arduino Vio merupakan yang memiliki bentuk unik yang dibekali dengan prosesor Atmega 32/8 volt yang bekerja pada tegangan 3,3 volt dan frekuensi 8 MHz. Arduino Vio memiliki 14 pin digital I/O. 6 pin bisa digunakan untuk output PWM, 8 pin analog input, dan memiliki soket USB to XB. Pengguna dapat mengupload program dengan kabel FTDI. Tahapan yang kedua selain itu dengan menggunakan modifikasi USB to XB adaptor seperti XB Explorer USB dengan soket USB
yaitu XB memungkinkan pengguna dapat mengunggah program secara nirkabel. Berikut di bawah ini adalah gambar Arduino Vio. Berikutnya kita masuk pada slide yang ke-11. Pada slide yang ke-11 terdapat fitur Arduino Vio dan di bawahnya ini adalah tabel tentang Arduino Vio yang memiliki parameter dan spesifikasi. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ke-12. Pada slide yang ke-12, Arduino Nano. Tahap pertama sesuai dengan namanya, Arduino Nano memiliki ukuran yang relatif kecil dan sangat sederhana. Dengan ukurannya sangat kecil, bukan berarti jenis Arduino ini tidak mampu menyimpan banyak fasilitas hampir sama dengan tipe Arduino Uno. Arduino Nano dibekali dengan prosesor Atmega 3286P dengan bentuk SMD dan memiliki 14 pin digital I/O, 8 pin analog input lebih banyak dari Uno, dan menggunakan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB. Selain itu juga ada yang menggunakan prosesor Atmega 168. Berikut di samping adalah gambar Arduino Nano. Berikut di samping ini adalah sistem gambar Arduino Nano. Berikut di samping ini adalah sistem contoh Arduino Nano. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah algoritma pembuatan ataupun rangkaian untuk membuat lampu merah. Berikut di bawah ini adalah rangkaian tentang pembuatan Arduino Nano. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-14. Slide ke-14, Arduino Pro Mini. Arduino Pro Mini tersedia dalam dua versi, yaitu satu Arduino Pro Mini 3,3V bekerja dalam tegangan 3,3 volt dengan chip microcontroller Atmega 328P dan clock speed 8 MHz. Dua Arduino Pro Mini 5 volt bekerja di tegangan 5 volt dengan chip microcontroller Atmega 168 dan clock speed 16 MHz. Yang ketiga, Arduino Pro Mini merupakan jenis Arduino dengan spesifikasi sama dengan yang dimiliki Arduino Nano. Perbedaannya terdapat pada tidak adanya fitur micro USB untuk pemrograman. Berikut gambar di samping adalah contoh sistem unit Arduino Pro Mini. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-15. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-18. Baik, pada slide yang ke-18 ini terdapat fitur tentang Arduino Micro. Jadi Arduino Micro ini dia memiliki tabel, yaitu tentang jenis microcontroller dan Atmega dan jenis Atmega 32U4. Jadi deskripsinya dari jenis microcontroller ini seperti ini, dan jenis spesifikasi Atmega 32U4 ini seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada tahap ke-19. Selanjutnya kita masuk pada slide ke-19. Pada tahap slide
ke-19 ini ID Arduino. Aplikasi Arduino IDE pada slide yang ke-15 ini adalah fitur Arduino Pro Mini, dan di bawahnya ini adalah deskripsi tentang fitur yang ada pada Arduino Pro Mini. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-16, yaitu tentang fitur Arduino Pro Mini. Untuk memasukkan program ke microcontroller Arduino Pro Mini menggunakan tambahan alat berupa CH340G converter yang digunakan sebagai dual loader. Berikut ini adalah konfigurasi dari pin Arduino Pro Mini dengan model CH340G converter, dan gambar di atas adalah tabel tentang fitur Arduino Pro Mini, dan di gambar yang kedua adalah tentang rangkaian pembuatan fitur Arduino Pro Mini, dan yang ketiga adalah deskripsi tentang tipe yang ada pada Arduino Pro Mini. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-17, Arduino Micro. Arduino Micro adalah suatu jenis Arduino yang dibekali dengan microcontroller Atmega 32U4. Ukurannya lebih panjang dari Arduino Nano dan Arduino Pro Mini karena memang fasilitasnya lebih banyak, yaitu dengan 20 pin digital I/O, 7 pin bisa digunakan untuk output PWM, 12 pin analog input, dan micro USB. Tahap kedua, komunikasi serial pada Arduino Micro dilakukan dengan menggunakan pin 0RX dan pin 1TX untuk menerima RX dan mengirim TX. Data serial TTL menggunakan hardware Atmega 32U4. Perhatikan bahwa pada Arduino Micro pengiriman data serial mengacu pada komunikasi USB CDC. Untuk TTL serial pada poin 0 dan 1 menggunakan kelas serial 1. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-18. Baik, pada slide yang ke-18 ini terdapat fitur tentang Arduino Micro. Jadi Arduino Micro ini dia memiliki tabel, yaitu tentang jenis microcontroller dan Atmega dan jenis Atmega 32U4. Jadi deskripsinya dari jenis microcontroller ini seperti ini, dan jenis spesifikasi Atmega 32U4 ini seperti ini. Baik, sekarang kita masuk pada slide yang ke-19. Jadi di slide ke-19 ini terdapat ID Arduino. Tahap awal, aplikasi Arduino ID berfungsi untuk membuat, membuka, dan mengedit program yang akan kita masukkan ke dalam board Arduino. Aplikasi ini Arduino ID dirancang agar memudahkan penggunanya dalam membuat berbagai aplikasi. Arduino ID memiliki struktur bahasa pemrograman yang sederhana dan fungsi lengkap sehingga mudah untuk dipelajari oleh pemula sekalipun. Berikutnya kita masuk pada slide yang ke-20. Jadi pada slide yang ke-20 ini terdapat link
Dan tahap awal Arduino IDE untuk beberapa sistem operasi komputer, diantaranya Windows Installer, Non-Installer, Mac OS, Linux 32-bit, Linux 54-bit, dan Linux ARM. Cukup dengan menekan link unduhannya. Dalam hal ini kita pilih Windows Installer, maka akan muncul pilihan download and donate dan just download. Pada gambar di samping adalah tampilan awal pada saat memasuki link tersebut, dan di link ini telah terdapat Arduino 1.8.5. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-21. Jadi pada tahap slide yang ke-21 ini yaitu tentang instalasi IDE. Jadi ini adalah file. Jadi di tahap awal adalah file Arduino 1.8.5 Windows. Di tahap yang kedua adalah proses untuk menginstalasi Arduino 1.8.5 sampai selanjutnya dan seterusnya. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka proses instalasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk pada tahap ke slide yang selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-22. Pada slide yang ke-22 ini yaitu tentang pengenalan IDE Arduino. Jadi tampilan pengenalan IDE Arduino ini seperti gambar yang telah dicantumkan, seperti gambar seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada di slide yang ke-23, yaitu tentang pengenalan IDE Arduino. Tahap awal, new, untuk membuat sketch yang baru. Tahap yang kedua, open, untuk membuka file sketch yang tersimpan. Tahap yang ketiga, open recent, untuk membuka file sketch yang baru dibuka. Tahap yang keempat, sketchbook, untuk membuka file sketch yang pernah dibuat. Tahap kelima, examples, untuk membuka contoh-contoh sketch yang disediakan oleh Arduino IDE. Tahap kelima, close, untuk menutup sketch. Sampai selanjutnya dan berikutnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada di tahap ke-24, yaitu tentang pengenalan IDE Arduino. Jadi seperti apa yang saya baca tadi, seperti itu sampai berikutnya dan seterusnya. Berikutnya kita masuk pada tahap ke-25, yaitu tentang pengenalan IDE Arduino. Saya kira sama halnya seperti di slide yang ke-24 dan 23. Berikutnya kita masuk pada slide yang ke-26, yaitu pada slide yang ke-26 ini sama halnya dengan slide yang ke-25, 24, dan 23. Seperti itu juga. Berikutnya kita masuk pada 27, yaitu tentang pengenalan IDE Arduino. Tahap pertama, menu digunakan untuk membantu pengguna menemukan akses mudah ke sejumlah dokumen
web yang disertakan pada aplikasi ID Arduino pada menuju ini memiliki akses ke Getting Started References, terus blasting, panduan ID dan dokumen lainnya tanpa koneksi internet. Selanjutnya kita masuk pada tahap ke-28. Tahap ke-28 ini yaitu tentang pengenalan ID Arduino. Jadi di tahap awal, jadi di tampilan tabel seperti gambar di bawah ini terdapat 6 fitur tentang ID Arduino. Tahap awal yaitu verify untuk mengecek kesalahan dari program yang dibuat. Tahap yang kedua upload untuk mengecek dan memasukkan program ke IC Arduino. Tahap yang ketiga new untuk membuat sketch yang baru. Tahap yang keempat open untuk membuka file sketch yang tersimpan. Tahap yang kelima yaitu save untuk menyimpan sketch, dan tahap yang keenam serial monitor untuk menampilkan komunikasi serial antara Arduino dan komputer. Berikutnya kita masuk pada slide yang ke-29. Pada tahap ke-29 ini adalah aplikasi simulasi dan perancangan project Arduino. Tahap pertama Freezing HTTPS. Tahap kedua Tinker HTTPS. Tahap ketiga Proteus HTTPS. Tahap keempat Eagle HTTPS. Tahap kelima Virtonic HTTPS. Tahap keenam Outdesk Circuit, dan tahap ketujuh dan lain-lain. Berikutnya kita masuk pada tahap ke-30. Pada tahap slide yang ke-30 ini yaitu tentang pustaka dan deskripsinya itu seperti tahap-tahap di bawah berikut ini. Berikutnya kita masuk pada tahap slide yang ke-31 yaitu terima kasih. Ya, mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kalimat billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.